Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab dalam mata kuliah pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh Pak Dr. Habibi Muhammad Lutfi, SSM Hum, Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada teman saya, Nabila Wantika Maharani dengan NIM B05200043 dan saya sendiri Nikmas Falsafila NIM B05200045. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode dan materi tertentu. Tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran dalam berbahasa Arab seperti mutola'ah, muhadasah, insya, nahwu, dan shorof. Sehingga memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi 4 aspek kemahiran, yaitu kemahiran menyimak atau maharoh istimak, kemahiran berbicara atau maharoh kalam, kemahiran dalam membaca atau maharoh qiraah, dan kemahiran dalam menulis atau maharoh kitabah. Adapun tujuan pembelajaran memiliki definisi yaitu deskripsi pencapaian 3 aspek dalam kompetensi, antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau CP. Secara optimalisasi, tujuan pembelajaran dapat membuat 3 aspek, yaitu kompetensi, yang memiliki definisi kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, ada lingkup materi yang memiliki definisi komponen tujuan pembelajaran yang terkait dengan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga adalah variasi. Variasi memiliki definisi yaitu penjelasan mengenai keterampilan berpikir kreatif dan kritis tingkat tinggi yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti menganalisis, menciptakan, dan sebagainya. Setidaknya terdapat 3 macam kompetensi, yaitu kompetensi bahasa, berbahasa, dan komunikatif. Kompetensi bahasa adalah kemampuan seseorang dalam menguasai keterampilan berbahasa baik dalam penggunaan tanda baca, tata bahasa, kosakata, dan sebagainya. Kedua, ada kompetensi berbahasa, yaitu tindak mempergunakan bahasa secara nyata untuk tujuan berkomunikasi. Yang ketiga adalah kompetensi komunikatif, yaitu aspek kompetensi yang memungkinkan untuk dapat menyampaikan dan menafsirkan pesan antar personal dalam konteks tertentu. Istilah kompetensi komunikatif pertama kali dikemukakan oleh Delheims. Delheims mengatakan pendapatnya itu mengenai kompetensi komunikatif karena reaksi dari pendapat Chomsky mengenai kompetensi berbahasa. Menurutnya, dalam berbahasa tidak hanya mengedepankan dalam hal gramatika, tetapi lebih dari itu, yaitu ada aktualisasi pemakaian suatu bahasa. Terdapat beberapa kompetensi berbahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik.
yaitu kompetensi linguistik yang merupakan kemampuan produksi unsur-unsur mikrobahasa mulai dari level fonetik, morfemik, sintaksis, dan semantik. Kedua, ada kompetensi sosiolinguistik yang merupakan kemampuan mengenali norma-norma sosial yang terkandung di masyarakat pemakai bahasa. Ketiga, ada kompetensi tindak tutur atau speech arts yang merupakan kemampuan mengenali bahasa tutur dan bahasa non-tutur seperti gerakan mata, ekspresi wajah, dan sebagainya saat menggunakan bahasa. Ketiga, ada kompetensi tindak latar atau speech sets yang merupakan kemampuan untuk mengenali lingkungan dan menyesuaikan diri pada saat berbicara. Yang terakhir, ada kompetensi strategi yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah tuturan sehingga bisa menyampaikan maksud kepada penerima tanpa menyinggung. Pada hakikatnya, kompetensi komunikatif menurut Tarigan pada tahun 1990 meliputi pengetahuan mengenai tata bahasa dan kosakata bahasa yang bersangkutan. Kompetensi komunikatif merupakan pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbicara. Kompetensi komunikatif memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memberi respon terhadap berbagai tipe tindak tutur. Yang keempat atau terakhir adalah kompetensi komunikatif memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat dan memuaskan. Memuaskan dalam hal ini yaitu suatu pesan yang menggunakan bahasa yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur dapat sama-sama bisa dipahami. Setidaknya terdapat 4 komponen kompetensi komunikatif menurut Chanale dan Swain pada tahun 1980-an, meliputi kompetensi gramatikal, yaitu penguasaan kaidah kebahasaan baik verbal maupun non-verbal, seperti fonologi atau ilmu bunyi, ortografi atau penulisan, vokabulari atau kosakata, pembentukan kata, dan pembentukan kalimat. Kedua, kompetensi sosiolinguistik, yaitu penguasaan aturan penggunaan bahasa dalam konteks sosio-kultural. Yang ketiga, kompetensi wacana, yaitu kemampuan untuk menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Yang keempat, kompetensi strategis adalah kemampuan menguasai strategi komunikasi verbal dan non-verbal untuk keperluan, seperti untuk mengatasi kemacetan komunikasi yang terjadi pada kondisi tertentu dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Terdapat 4 karakteristik kompetensi komunikatif menurut Savinon pada tahun 1972, yaitu kompetensi komunikatif bersifat dinamis, tergantung pada negosiasi makna antara dua penutur atau lebih yang sama-sama mengetahui kaidah pemakaian bahasa atau dapat dikatakan bersifat interpersonal. Kompetensi komunikatif meliputi pemakaian bahasa baik secara tertulis maupun lisan, juga sistem simbolik yang lain. Yang ketiga, yaitu kompetensi komunikatif berkaitan dengan dikotomi kompetensi dan performansi. Kompetensi mengacu pada apa yang diketahui, sedangkan performansi mengacu pada apa yang dilakukan. Terakhir, kompetensi komunikatif bersifat relatif, tidak absolut, dan bergantung pada kerjasama atau partisipan. Terdapat 4 prinsip pembelajaran kompetensi komunikatif seperti peserta didik akan belajar bahasa dengan baik bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses perolehan bahasa. Kedua, peserta didik akan belajar bahasa dengan baik bila ia diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa
sasaran secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Ketiga, peserta didik akan belajar bahasa dengan baik jika ia dipajangkan atau ia diberi kesempatan atau expose ke dalam data komunikatif yang bisa ia pahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Keempat, peserta didik akan belajar bahasa dengan baik bila ia diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai filosofis pembelajaran bahasa Arab. Tinjauan filosofis dalam kajian bahasa Arab sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab dan filosofis memiliki kaitan yang erat. Sebab filosofis sangat membantu untuk menguatkan hakikat, metode, dan ukuran kebenaran dalam kajian pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam membentuk pembelajaran bahasa Arab melalui tinjauan filosofis menggunakan 3 pilar kerangka keilmuan. Yang pertama, ontologi. Pilar ontologi berfungsi untuk mengetahui penetapan ruang lingkup dan penafsiran mengenai objek pengetahuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua yaitu pilar epistemologi, merupakan asas metodologi pemerolehan dan penyusunan bangunan pengetahuan bahasa Arab. Yang ketiga yaitu pilar aksiologi, merupakan asas tujuan dan pemanfaatan pengetahuan bahasa Arab. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Arab jika dilihat dari 3 pilar tersebut digolongkan pada pilar aksiologi. Kenapa pilar aksiologi? Karena tujuan pembelajaran bahasa Arab berkaitan erat dengan nilai yang akan didapatkan oleh peserta didik. Nah, sedangkan aksiologi sendiri itu merupakan aksi atau nilai yang akan didapatkan nanti. Itu setelah beraksi pasti akan mendapatkan sebuah nilai. Jenis tujuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, jenis tujuan pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ideal, yang kedua formal, yang ketiga praktis. Ideal, indikator dalam keberhasilan tujuan pembelajaran bahasa Arab ideal yaitu siswa mampu menguasai keempat pengaruh dalam bahasa Arab dan baik. Nah, keempat pengaruh itu yang pertama pengaruh istilah yang masyarakat menyimak, yang kedua kalam berbicara, yang ketiga qiraah membaca, dan yang keempat menulis. Nah, tujuannya ini mengapa disebut ideal? Karena saat siswa bisa menguasai keempat pengaruh ini dengan baik, siswa dinilai menjadi mempunyai kemampuan yang ideal itu, karena pengaruh ini itu memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing. Gitu. Kedua, formal. Indikator dari tujuan pembelajaran bahasa Arab formal disesuaikan dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jika mata pelajaran lain itu disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, tetapi untuk pembelajaran bahasa Arab dan agama Islam ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, itu tuh dimulai dari tahun 1975, terus 2006, kurikulum 2006, ada 2008, terus 2013 revisi, sampai yang terakhir ini yaitu kurikulum merdeka. Oke, yang ketiga yaitu praktis. Tujuan pembelajaran bahasa Arab secara praktis adalah peserta didik mampu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu, atau setidaknya peserta didik itu paham dengan materi yang sudah dipelajari. Nah, karena ini tuh dalam bentuknya praktis itu setidaknya disesuaikan dengan pembelajarannya gitu. Misalnya tentang qiraah gitu, setidaknya peserta bisa qiraah, atau dengan kata lain praktis ini bisa disesuaikan dengan nantinya peserta didik ini tuh mau jadi apa gitu. Kalau jadi guru ya setidaknya harus menguasai kemampuan apa yang diperlukan menjadi seorang guru gitu, karena ya intinya disesuaikan dengan peserta ini itu nanti ingin jadi apa itu. Taksonomi tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, taksonomi banyak mengambil dari Benjamin S. Bloom. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran didasarkan pada domain, yaitu ranah kawasan yang dimiliki siswa. Menurut Bloom, taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kecerdasan atau intelektual. Yang pertama ada pengetahuan,
yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi siswa. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua partisipasi, yang ketiga ada penilaian atau penentuan sikap, yang keempat organisasi, dan yang kelima yaitu pembentukan pola hidup. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini berkaitan dengan perilaku-perilaku atau keterampilan motorik dari siswa. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada kesiapan, yang ketiga ada gerakan terbimbing, yang keempat ada gerakan yang terbiasa, yang kelima gerakan yang kompleks, yang keenam penyusunan pola gerakan, dan yang terakhir yaitu kreativitas. Oke, taksonomi tujuan pembelajaran yang kedua. Taksonomi yang dikeluarkan oleh Bloom mengalami revisi pada bagian ranah kognitif oleh Anderson dan Krathwohl. Yang pertama yaitu pengetahuan dirubah menjadi mengingat, direvisi menjadi mengingat, pemahaman direvisi menjadi memahami, penerapan direvisi menjadi menerapkan, analisis dirubah menjadi menganalisis, sintesis dirubah menjadi mengevaluasi, evaluasi dirubah menjadi mencipta. Nah, di sini mungkin terjadi perubahan kata yang dari mulai kata benda menjadi kata kerja aktif. Nah, mungkin diharapkan dengan adanya perubahan ini tuh siswa menjadi lebih aktif. Oke, masuk ke bagian studi kasus. Kali ini kelompok kami mengambil studi kasus di MI Muhammadiyah Bonilan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di MI Muhammadiyah Bonilan adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab formal menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, kurikulum pembelajaran biasa menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka 2002 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kurikulum Merdeka pada madrasah. Nah, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab di MI Muhammadiyah Bonilan dilakukan dengan menggunakan buku referensi yang berasal dari Kemenak dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, tidak hanya itu, di sekolah tersebut juga menggunakan modul latihan atau biasa disebut dengan lembar kegiatan siswa atau LKS untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, dalam studi kasus di MI Muhammadiyah Bonilan, kami menemukan beberapa masalah terkait tujuan pembelajaran bahasa Arab. Nah, masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, adanya siswa-siswi kelas 1 yang belum bisa membaca dan menulis huruf Arab dan kesusahan menghafal mufradat. Padahal pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di MI Muhammadiyah Bonilan itu dimulai semenjak kelas 1. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah tersebut. Yang ketiga, kurikulum yang digunakan tidak merata di semua jenjang. Misalnya, untuk kurikulum Merdeka hanya diterapkan di kelas 1 dan 4 saja. Sedangkan untuk kurikulum untuk kelas 2, 3, dan 6 menggunakan kurikulum 2013. Nah, tetapi MI Muhammadiyah Bonilan juga memiliki solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mengenai siswa-siswa kelas 1 yang belum bisa membaca Al-Quran, guru mapel bahasa Arab biasanya meminta siswa-siswi yang sudah selesai dalam proses pembelajaran untuk membantu temannya yang belum bisa gitu. Dan tidak jarang juga guru di sana menggunakan metode bernyanyi untuk mempermudah siswa dalam menghafal mufradat dan mengucapkan mufradat. Dan juga terdapat pengajaran tambahan gitu. Pengajaran tambahan berupa pembaca Iqra gitu. Karena kan di sana juga terdapat siswa-siswa yang belum bisa membaca huruf hijaiyah gitu. Nah, mengenai kurangnya tenaga pengajar, mungkin dari sana belum memberikan solusi terkait itu. Dan mungkin guru bahasa Arab dibantu oleh wali kelas biasanya. Yang ketiga, kurikulum tidak merata. Nah, ini disebabkan karena mungkin dari ketidaksiapan gitu, sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut gitu. Kurikulum Merdeka untuk diterapkan di sekolah, makanya hanya diuji cobakan di kelas 1 dan 4.
Oke, berikut ini merupakan bagian dari lampiran dari contoh tujuan pembelajaran bahasa Arab yang terdapat dalam modul pembelajaran. Nah, mungkin tujuan pembelajaran bahasa Arab di modul ini terletak di bawah kompetensi dasar gitu. Terletak di bawah tulisan kompetensi dasar yang tertuliskan beberapa tujuan pembelajaran bahasa Arab itu yang nantinya akan dicapai oleh siswa-siswi. Nah, di dalam modul ini juga tidak hanya berisi materi, tapi juga terdapat soal-soal gitu yang membantu siswa atau memberikan sedikit pelatihan gitu pada siswa untuk lebih menunjang pembelajaran gitu agar dalam kata lain supaya mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran gitu. Juga terdapat ringkasan-ringkasan materi gitu. Dan hal ini dinilai mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, berikut merupakan lampiran kedua, yaitu contoh tujuan pembelajaran bahasa Arab di buku Kurikulum Merdeka. Nah, di sini kami mengambil contoh di buku yang menggunakan Kurikulum Merdeka, tetapi bukan keluaran dari Kemenak, melainkan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu diganti menjadi capaian pembelajaran. Nah, kalau yang buku Kemenak, mungkin tujuan pembelajarannya itu disesuaikan sesuai mata pelajaran gitu, mata pelajaran dan per tema gitu. Nah, sedangkan untuk di kurikulum Merdeka sendiri itu dibuat per tahun dan per semester gitu. Bisa maksudnya dibuat per semester gitu. Semester ke depan siswanya harus seperti apa, bagaimana. Tapi di situ juga terdapat poin-poin. Oke, memasuki lampiran ketiga yaitu contoh tujuan pembelajaran bahasa Arab di buku kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang dilihat ya, yang di sebelah kiri itu terdapat yang diwarnai kuning itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Nah, karena ini yang sebelumnya kan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu capaian pembelajaran. Nah, kalau di Kemenak sendiri itu kita menggunakan istilah tujuan pembelajaran. Gitu. Tujuan pembelajaran ini tuh biasanya terletak di halaman depan buku gitu. Nah, untuk yang di bawahnya itu terdapat peta konsep. Nah, peta konsep itu mungkin ya akan mengarahkan siswa nantinya bakal ini ada tentang apa gitu. Jadi lebih terarah gitu loh tentang materi-materinya nanti dan hal-hal apa yang akan dicapai gitu. Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.